Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana rahmatan wa barakatan wa karamatan li ummati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ja'ala warathatahu wa hamalatahu min khiyari ummatihi wa min ahli khassatihi wa min ahlillahi alladhi wa min ahlillahi tabaraka wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamu anbiya'ihi wa rusulihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ahla baitihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'i rabbih. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin, amma ba'd. Al-mukarramun, yang mulia, yang dimuliakan Allah, para alim ulama, para habaib, para kiai, para tokoh agama, para asatidz, wabil khusus guru kita pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Binaul Ummah, Bapak Sahibul Fadilah, Bapak Kiai Haji Ahmad Muslim Farid bersama keluarga besarnya, Sahibul Fadilah Al-Mukarram Habib Abu Bakar bin Salim bin Umar bin Hud Al-Attas. Matta'ana Allah bituli a'marikum wa nafa'ana Allah bi'ulumikum. Para yang terhormat, para jabat sipil maupun militer, yang berbahagia, sangat berbahagia dan bersenang-senang, wali murid, wali khatimin khatimat, khusus wabil khusus para khatimin khatimat yang sangat berbahagia dengan mendapatkan mahkota hifdzil Quran. Para jamaah hadirin hadirat semuanya, muhibbil Quran, yang cinta Al-Quran, yang insyaallah dan pasti dicintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua santri-santriwan yang sedang dan telah belajar menghafal Al-Quran, semoga selalu mendapat kemudahan, dibimbing Allah, mendapat syafaat Rasulullah, calon-calon pemegang bendera Islam
Mudah-mudahan dengan adanya ananda sekalian ini Islam jadi kokoh kuat, tambah bersatu, tambah mulia. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi ini saya bersyukur sekali, sampai-sampai saya hampir meneteskan air mata, di mana masih ada, di mana tempat lain kemarin Jumat aja sholat Jumat pada tutup, masjid digembok. Maaf. Tapi di tempat yang mulia ini, di pesantren Binaul Ummah yang akan selalu membangun, membina umat Islam insyaallah ila akhiril kiamat, ini malah ada wisuda khatmul Quran. Bahkan tadi banyak sekali yang khatam 30 juz. Kata Pak Kiai kemarin cerita sama saya, sebetulnya yang di wisuda itu ada 30, karena ini ada musibah corona ini sehingga banyak yang tidak bisa datang. Ananda ini pejuang, jangan takut. Hidup mati itu Allah. Jadi kalau kita lihat nih yang ditulis ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala hum ahlul Quran. Qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Rasulullah bersabda, nih, sesungguhnya Allah ini punya keluarga dari manusia. Sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, keluarga Allah ini siapa? Yaitu ahlul Quran. Ahlul Quran itu ahli Allah, keluarga Allah, orang yang diistimewakan Allah. Yang nurunin penyakit siapa? Nurunin obat siapa? Yang nyembuhin? Yang ngasih mati? Yang bikin hidup? Kira-kira ini ada dokter hebat, dia bisa bikin, Pak Dokter punten, nih Pak Dokternya yang mana ya, Pak Dokter Fajar ya, hebat Pak Dokter, seneng saya kemarin berobat ke dokter pakai semua pakai masker. Biasanya salaman masa cipika-cipiki itu dari jauh. Kenapa begitu saya? Ya, ikutin Rasulullah, pasti berkah. Orang lagi salaman ini, mami muslimaini yataqiyani wa yatasawfahani, nih illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqu au kama qala. Tidaklah dua orang muslim yang bertemu kemudian salaman, dalam ayat lain wa yusalliyani alayya, dengan membaca salat kepadaku, kata Rasulullah, kecuali diampuni sebelum berpisah, diampuni sama Allah. Jadi jangan takut. Mesti Pak Dokter ini sama keluarganya dikasih obat yang paling top ya Pak. Ya tuh, jangan takut. Cuman ikhtiar harus. Kita sudah tiap hari sembahyang 5 waktu, apalagi orang hafal Quran itu tiap baca Quran mesti pakai wudu. Pasti pakai wudu. Bersih lahir batin. Makanya tadi saya baca ayat yang pertama, atau baca tadi, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, bifadlillahi, dengan anugerah Allah, wa rahmati, dan sebab rahmat Allah, falyafrahu, suruh pada bergembira mereka, suruh seneng-seneng. Dalam Al-Quran itu yang disuruh seneng-seneng, suruh bergembira itu cuman ayat ini loh. Di ayat lain di sana Allah berfirman di surat ya Hud, di sana innallaha la yuhibbul farihin. Allah enggak senang orang yang tidak suka orang yang bersenang-senang, orang yang jingkrak-jingkrak, yang senang-senang.
Tapi ini diperintah kita sama Allah suruh bersenang-senang. Imam Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini, jadi maksud anugerah Allah, rahmat Allah apa? Orang yang diberi hafal Al-Quran. Bahkan tadi ada kata bayi, ada hadiah umroh. Apa? Subhanallah. Ya. Subhanallah. Suruh seneng-seneng ya. Kayak mana gak seneng-seneng? Ini setiap yang hafal Quran, satu orang yang hafal Quran, kata Rasulullah SAW dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhahu. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Quran fastadharahu wa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahul jannah wa syafa'ahu fi 'ashratin min ahli baiti kulluhum qad wajabat lahumun nar atau kama qala rawahu Tirmidzi. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang baca Quran kemudian dihafalkan, setelah hafal 30 juz seperti tadi yang baru diwisuda, setelah hafal 30 juz kemudian diamalkan, yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan. Apa maksudnya? Kelakuannya, akhlaknya sesuai Al-Quran. Orang yang seperti ini, kata Rasulullah, Allah memasukkan dia dalam surga. Dalam riwayat lain, aujaballahu lahul jannah, Allah memaksa dia masuk surga. Bukan hanya sampai di situ, wa syafa'ahu fi 'ashratin min ahli baiti kulluhum qad wajabat lahumun nar, dan dia diperkenankan memberi syafaat, menolong keluarganya 10 orang yang sudah divonis masuk neraka, sudah ketok palu ini masuk neraka, sudah diketok palu masuk neraka, karena punya keluarga, punya mantu, punya cucu, punya anak, punya tetangga, punya orang yang dia cintai banget hafal Quran. 10 orang yang sudah divonis masuk neraka nggak jadi, diangkat masuk surga. Alhamdulillah. Maka kalau tadi Pak Kiai bilang, kata beliau sampai satu buku setumpuk buku itu, doa hataman Quran dikasihkan ke orang tuanya, dikirim ke kakeknya, ke siapa semua, ke guru-gurunya, Masya Allah, Subhanallah. Gak usah dikirim, ini sudah nyampe, apalagi sampai dikirim. Bahkan di dalam hadis disebutkan di sana, wa man 'allamahu, ini yang hafal Quran aja dulu saya ceritakan nanti yang berikutnya. Wa man 'allamahu iyyahu zahiran, rafa'a Allahu 'azza wa jalla wa yuqalu li ibnihi wa man 'allamahu Allahu iyyahu zahiran ba'athahu Allahu yawmal qiyamah 'ala suratil qamari lailatal badri. Barang siapa yang ngajar anaknya ngafal Quran, diajarin hafal Quran, Pak Kiai pada ngajarin anaknya, anak didik juga anaknya sendiri punya ngajar. Wa man 'allamahu iyyahu zahiran, barang siapa mengajarin anaknya menghafal Al-Qur'an, ba'athahu Allah yaumal qiyamati 'ala suratil qamari lailatal badri. Allah akan membangkitkan dia pada hari kiamat, ya, kayak
bulan purnama bersinar terang benderang. Wa yuqalu li ibnihi iqra. Anaknya yang hafal Quran ini disuruh baca nanti hari kiamat. Baca kamu Quran yang kamu hafal. Fa kullama qara'a ayatan rafa'allahu 'azza wa jalla al-aba biha darajatan hatta yantahi ila akhiri ma ma'ahu minal Qur'an atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap anaknya yang hafal Quran tadi, hafal berapa ayat, apalagi sampai hafal 30 juz. Setiap ayat yang dibaca anaknya dengan hafalan tadi yang dia hafal, orang tuanya dinaikkan 1 derajat di surga. Setiap ayat sampai hafalannya habis. Padahal derajat 1 surga itu derajat di surga itu 1 derajatnya antara langit dan bumi 10 kali lipat. Setiap ayat yang dibaca anaknya dengan hafal, orang tuanya dinaikkan 1 derajat di surga sampai hafalannya habis. Kalau di dalam Al-Quran 6.666 ayat, Masya Allah, Subhanallah. Makanya orang tuanya bingung nanti di sana. Paling untung orang tuanya bingung. Bagaimana nggak bingung, dia di dunia bukan ahli sholat, bukan ahli tahajud, bukan ahli sedekah. Orang bodoh, nggak hafal Quran, nggak bisa ngaji. Tapi punya anak hafal Quran, bingung dia. Ketika dipakai mahkota kerajaan, orang tuanya dipakai mahkota kerajaan, dimuliakan luar biasa. Sampai ya'rifuhu ahlul jannah, semua ahli surga tahu ini orang ini mulia banget karena punya anak hafal Quran. Dia tanya, protes, dimuliakan seperti itu. Bima kusina hada, ya Allah, kenapa kau pakai kebesaran kemuliaan seperti ini buat aku? Kenapa kau muliakan aku seperti ini? Aku di dunia nggak punya amal apa-apa. Kata orang tuanya protes sama Allah. Apa jawab Allah? Bi akhdi waladikumal Quran. Sebab anakmu ngambil Al-Quran, hafal Al-Quran. Maka jangan mau kalah. Bapak ibu juga jangan mau kalah. Ngafal juga, nyetor sama Pak Kiai. Minta waktu Pak Kiai Farid, Pak Kiai Ahmad Muslim Farid, Pak Kiai, saya ini kelompok kakek-kakek sama nenek-nenek ini juga mau ngafal Quran, gak mau ketinggalan Pak Kiai. Harus begitu. Sebab ngafal Quran ini bukan untuk yang muda saja. Paling untung malah yang sudah tua, apalagi yang kira-kira bentar lagi sudah dipanggil sama Allah. Ngafal Quran paling untung. Sebab ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Najjar. Bila Rasulullah bersabda, man qara'al Qur'an thumma mata fastadharahu, man qara'al Qur'an thumma mata wa lam yastadhhirhu. Barang siapa baca Quran, ngapal Quran, thumma mata, kemudian dia mati, wa lam yastadhhirhu, belum khatam. Nih. Ketika belum makan, gimana? Dia dikubur, diajarin oleh malaikat. Atahu malakun fa'allamahu fi qabri. Di kuburan waktu mati, ini datengin malaikat di kuburan. Diterusin sama malaikat Jibril nyetornya. Yang sudah tua ini, hafal Quran. Wa yalqallaha wa qad istazhara. Wa yalqallaha wa qad istazhara. Waktu bangkit dari kubur ketemu Allah sudah hafal 30 juz. Jadi kalau yang lain digebukin sama malaikat, dia karena matinya itu lagi ngafal Quran,
di kuburan diterusin sama malaikat, nyetor tiap hari sama malaikat. Waktu bangkit dari kubur walqallahu wa qad istadhara. Waktu bangkit dari kubur ketemu Allah sudah hafal 30 juz. Kalau yang lain nggak kita bawa semua. Ngapain musingin yang tidak dibawa mati? Quran ini jelas dibawa mati. Kalau nggak punya hafalan Quran rugi kalau nggak punya hafalan Quran. Sekarang modelnya orang nanyain, Pak Ustadz, bagi Muslim Farid, ini kira-kira ngapal Quran bisa nggak ya 6 bulan hatam? Bisa nggak ya setahun hatam? Saya suka kedatangan orang-orang gitu, datang langsung dengan bangganya, PD-nya dia, Ustadz, ini anak saya menghafal, bisa nggak ya setahun ini hatam, 6 bulan hatam? Gitu, umumnya begitu. Saya jawab, ngapal Quran itu lama Pak, susah. Kalau Bapak bisa 6 bulan hatam, bisa disimak 30 juz, setahun hatam, saya tak titip anak saya ke Bapak. Ngapal Quran itu targetnya sampai mati, sampai bangkit dari kubur ketemu Allah. Makanya yang ngapal Quran ini jangan nganggap berat. Ananda ini dapat amanah berat. Nggak boleh salah dalam ucapan, dalam perbuatan, apalagi hati kotor. Pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nih dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu anha, dzukira rajulun 'inda Rasulillah bi khairin. Kata Aisyah, ada seorang laki-laki yang disebut-sebut kebaikannya di dekat Rasulullah. Si orang itu baik banget, begini, bager banget, jempol banget. Faqala awalam tarahu yata'allamul Qur'an. Kemudian apa jawab Rasulullah? Ya jelas. Apa kamu gak lihat dia itu belajar Al-Quran? Apa maksudnya dalam hadis ini? Orang yang belajar Quran baru belajar, itu sudah the best, harus paling baik, harus bagus kelakuannya, ucapannya, hatinya, pakaiannya, adatnya, ibadahnya. Tidak ada orang hafal Quran senengannya pacaran, senengannya masih kayak yang nggak hafal Quran. Marah nggak Allah kira-kira? Kalau yang lain teman dijewer sama Allah karena keluarga Allah sama Allah ditonjok, karena kekasih Allah. Maka jangan bangga, ayo siapa mau rombongan hafal Quran, mau berombongan masuk surga, sini 10 orang jatahnya. Enggak semudah itu. Bahkan zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada seorang laki-laki, sesuatu hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban. An Anas radhiyallahu anhu qala kana rajulun yumli lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana wa qad qara'a al-baqarah wa ala imran udda fina dhu sya'nin. Kata Sayyidina Anas, pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada seorang laki-laki. Dia ini sekretaris Nabi, penulis wahyu. Bahkan dia sudah hafal Al-Baqarah sama Ali Imran. Udda fina dhu sya'nin. Orang ini mempunyai kedudukan yang sangat mulia di kalangan para sahabat karena sebagai sekretaris Nabi. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yumli alaihi ghafurar rahima fayaktubu afuwan ghafura. Setiap Rasulullah membacakan ghafurur rahima, sama dia ditulisnya bukan ghafurur rahima tapi malah afuwan ghafura. Ditulisnya yang lain. Wa
Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam aliman hakima fayaktubu sami'an basira. Rasulullah mengatakan membaca aliman hakima, sama dia ditulisnya sami'an basira. Ini orang ini kan kurang ajar banget enggak ini? Ngelawan enggak sama Rasulullah? Sekarang orang yang begini banyak enggak? Udah dibilangin Quran begini loh, itu tafsirnya. Enggak begitu. Maaf. Gimana? Malah dia ngomong aktubu ayyahuma masyitu. Ketika ditegur sama Rasulullah, kenapa nulisnya kamu lain? Apa dia katanya? Terserah aku yang nulis. Akhirnya ini orang ini fartadda anil Islam, akhirnya murtad. Falahiqa bil musyrikin, akhirnya pulang kampung ketemu orang-orang musyrik. Faqala ana a'lamukum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, saya ini orang yang paling tahu tentang Muhammad. Dulu saya itu sekretarisnya, sekarang murtad. In kuntu la'aktubu ma syi'tu. Kalau saya disuruh nulis semau saya. Ini orang yang terang-terangan seperti ini. Saya sedih saya sekarang, ya Allah. Mudah-mudahan gak lama nih, jangan sampai dah Jumat gak pada Jumatan, mall penuh, masjid penuh, mall penuh, masjid kosong, jamaah masjid kosong, mall penuh. Ini awal kehancuran Islam. Takut sih, takut boleh masjid disiapin itu apa, antiseptik, Pak Dokter apa? Tuh. Jangan sampai masjidnya disalahin, masjidnya ditutup. Kan bisa dengan cara tidak harus. Fabalagha famata fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak lama kemudian orang ini mati. Kabar kematian orang ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala innal arda lan taqbalah. Apa kata Rasulullah? Lihat tuh, sesungguhnya bumi itu tidak akan menerima orang itu. Gak akan diterima bumi, kata Rasulullah. Orang itu, kata Rasulullah, gak bakalan diterima bumi. Kemudian ada seorang sahabat namanya Abu Talha. Dia ingin membuktikan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataitu tilkar ardallati mata fiha wa 'alimtu anna alladhi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama qala. Kemudian aku datangi kampung dia mana dia mati. Orang itu mati, dan aku yakin bahwa yang disabdakan Rasulullah pasti terjadi. Fawajadtuhu mambuzan. Tiba-tiba ketika saya masuk ke kampung itu, aku jumpai orang itu, bangkai orang itu dibuang di pinggir jalan. Faqultu ma sya'nu hada. Kemudian aku bertanya kepada penduduk situ, kenapa ini bangkai enggak dikuburin? Kenapa ini bangkai tidak dimakami? Faqalu dafannahu falan taqbalahul ard. Mereka menjawab, kami sudah kuburin tapi enggak mau, bumi enggak mau nerima, keluar kan? Na'udzubillah. Jadi orang yang hafal Quran kelakuannya kayak setan, malah tukang lawan Al-Quran, malah benci orang yang berpegang kepada Al-Quran, ini bumi saja tidak mau menerima. Jadi yang dapat keistimewaan yang khusus keluarga Allah, bahkan bumi aja nggak berani nyentuh, itu orang yang mau mengamalkan Al-Quran, dihafal, dipahami dengan benar dan diamalkan. Ini yang dapat jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi
mereka yang tidak mau mengamalkan, bahkan menentang keras Al-Quran padahal dia sendiri hafal, ini bumi aja tidak mau menerima. Oleh karena itu hal yang demikian Rasulullah sudah bersabda, sudah disindir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayaqra'ul Qur'ana rijalun la yujawizu hanajirahum yamruquna minad dini kama yumraqus sahmu minar ramyah. Quran ini akan dibaca, dihafal oleh orang-orang, tapi tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka malah pada lari dari agama kayak panah lepas dari busurnya. Apa maksudnya Kiai Ali Maksum? Ya, almarhum Rais MNO mantan waktu itu dari Jogja, beliau berkata, hadis ini apa maksudnya? Sekarang akan banyak orang-orang yang pandai menafsirkan Al-Quran, pandai membaca Al-Quran, pandai hafal Quran, tapi dia benci kepada orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Maka intinya harus cinta. Tadi sebutkan nama Pak Kiai Muslim tadi, Pak Kiai Farid, cinta. Semua landasannya cinta. Mulai mendengar Quran, mendengar Quran dengan cinta Al-Quran karena cinta, mendatangi acara ini karena cinta Al-Quran, kemudian cinta membaca Al-Quran, naik lagi cinta menghafal Quran, naik lagi setelah dihafal memahami Al-Quran dengan benar. Sekarang banyak aliran-aliran, banyak firqoh, banyak apa? Banyak pecah belah umat Islam karena memahami Quran salah. Pernah ada seorang sahabat namanya Hudzaifah Al-Yamani, gelar beliau Sahibu Sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang megang semua rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai rahasia siapa orang munafik semua ada di tangan dia. Semua rahasia Rasulullah sama Hudzaifah. Kita siapa yang tidak tahu Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat paling istimewa setelah Sayyidina Abu Bakar, sahabat yang luar biasa sampai Rasulullah bersabda, fa inna syaitana la yasluku fajjan ila fajjan ghairik. Sesungguhnya setan tidak akan berani lewat jalan yang kamu lalui karena kuat sekali memegang agama. Beliau bertanya kepada sahabat Hudzaifah, "Wahai Hudzaifah, apakah saya ini termasuk di catatan kamu catat rahasia Rasul? Apakah saya ini termasuk orang munafik?" Sayyidina Umar takut kalau dia termasuk orang munafik. Lalu Sayyidina Umar sekarang orangnya udah jelas-jelas merusak agama. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan kepada mereka jangan bikin kerusakan di muka bumi dengan nafsirkan Quran seenak-enaknya, dengan ngajak orang maksiat, dengan ngajak orang jauh dari agama, dengan modoin agama. Apa jawab mereka? Qalu innama nahnu muslihun. Kami ini semata-mata hanya untuk memperbaiki Islam biar modern gitu loh. Kosong, jelas. Nah, sahabat Hudzaifah ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada para sahabat bahwa nanti setelah meninggalku akan banyak terjadi perpecahan, banyak firqoh, banyak pecah belah umat Islam ini. Ketika beliau menjelaskan itu, ya, bidzikril ikhtilaf wal firqah ba'dahu. Kemudian Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, famadza ta'muruni in adraktu dzalika?" Wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepadaku seandainya aku nanti bertemu? Kemudian apa kata Rasulullah? Ta'allam kitab Allah azza wa jalla wa'mal bima fihi. Ketika sahabat Hudzaifah nanya, "Famal makhraj?" Apa jalan keluarnya ya Rasulullah? Apa
yang kau perintahkan kepadaku kalau aku menjumpai zaman di mana udah pecah belah gak karu-karuan umat Islam ini. Apa kata Rasulullah? Ta'allamil Quran, belajarlah kamu Al-Quran. Wa'mal bima fihi, amalin, lakukan, kerjakan apa saja yang ada dalam Al-Quran. Lakuanmu harus sesuai Al-Quran. Fafihin najah, fafihin najah, maka disitulah keselamatan. Kamu akan selamat. Hudzaifah nanya 3 kali kepada Rasulullah. Fa'atu alaihi thalathan faqala ta'allam kitab Allah azza wa jalla, ta'allam kitab Allah azza wa jalla wa'mal bima fihi fa fihi najah thalathan. Rasulullah menjawab begitu juga 3 kali. Jadi sudah pas pesantren Binaul Ummah ini di sini diajarkan Al-Qur'an. Diajarkan Al-Qur'an. Cuman belajar jangan cukup sampai khatam Al-Qur'an. Mesti harus belajar lagi, memahami Quran dengan benar. Memahami Al-Quran dengan benar. Sekarang banyak yang ngaco, aliran ngaco. Ada aliran sono semua kalau boleh, anjing halal, kodok halal, tikus halal, semua boleh halal. Karena dia baca ayat, baca Quran, tafsirin sendiri, tidak tahu ilmunya. Dalam surat Al-Maidah di situ ada ayat laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihati junahun fima ta'inu. Tidak ada dosa bagi orang yang iman dan amal soleh dalam apa saja yang telah dimakan. Boleh makan apa saja, Qurannya ini ayatnya. Gitu. Kadal, bantal, aspal, asal nggak keruncal, ditelan. Boleh. Karena dia nggak tahu apa asbab nuzulnya ayat ini. Asbab nuzulnya ayat ini yaitu ketika para sahabat yang meninggal waktu hijrah di Habasyah, kerajaan Najasyi sana ke Habasyah, ke Ethiopia. Mereka meninggal waktu hijrah itu belum turun ayat tentang diharamkannya khamr dan judi. Ketika diturunkan ayat haramnya khamr dan judi, sahabat pada nangis terus. Bagaimana kawan-kawan kita yang sudah meninggal, padahal mereka tukang mabuk, tukang judi. Inilah jawabannya, mereka tidak dosa karena belum ada larang. Banyak lagi dulu di Bogor nih tahun 90 saya, ada itu tulis gedung gede banget, Ingkarus Sunnah. Terang-terang Ingkarus Sunnah. Karena baca apa? Ittabi'u ma unzila ilaikum wa la tattabi'u min dunih. Ikutilah yang diturunkan kepada kamu semua, jangan ikuti selain itu. Jadi Quran doang, hadis gak perlu, kita yang lain gak perlu. Sesat. Sebab namanya taat Allah mesti taat Rasulnya. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa Rasulullah ikuti semua, yang dilarang jauhin semua. Sekarang ada orang anggap Rasulullah itu orang Arab. Jadi orang pakai gamis begitu kayak Habib itu kan orang Arab budaya. Kalau orang Barat sana ya telanjang apa-apa, rusak. Enggak ada begitu. Kita mau mencintai Rasulullah, mencintai ahli baitnya, mencintai Al-Quran, itu perintah Rasulullah. Orang yang tidak taat Rasulullah berarti tidak taat sama Allah. Memahami banyak sekali. Ada lagi dalam memahami Al-Quran karena salah. Dulu aja zaman sahabat pada salah ketika memahami surat di ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ayyattawafa bihima. Kata masalah dia. Oh kalau gitu sa'i itu enggak jadi rukunnya umrah, enggak jadi rukunnya haji. Soalnya barang siapa saya antara Safa Marwah maka enggak dosa. Sahabat Aisyah, Sayyidina Aisyah marah. Salah itu pahaman itu. Kenapa ayat ini turun? Karena zaman dahulu sebelum Islam datang, ketika sa'i baina Safa wal Marwah itu nyembah dua berhala Isaf sama Na'ilah.
Jadi sampai sudah nggak ada juga itu, udah dihilangin itu, tetap aja merasa dosa. Jadi bukan berarti nggak jadi rukun. Banyak sekali hal-hal yang seperti ini. Cara menafsirkan Quran harus tahu 25 ilmu. Banyak sekarang orang jadi salah di asal katanya, diplesetin. Di Arab juga ada orang plesetin Al-Quran. Seperti ayat yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Ketika aku panggil setiap orang dengan imamnya. Nih, di situ imam diplesetin. Imam jamaknya umun. Loh, imam jamaknya umun. Ketika aku panggil setiap orang nanti dengan nama ibunya. Sehingga kalau di Padang adatnya itu yang bapak itu dihilangin. Masa bapaknya dihilangin, adatnya ibu doang. Bin Anu, bin Sariyem, Pariyem, Parinah, terus umpamanya perempuan semua. Sampai banyak habaib sono itu hilang anaknya. Ada yang hilang. Karena ibunya. Kacau. Karena salah. Menafsirkan Quran tanpa ilmu. Padahal umun itu bukan jamaknya, bukan imam. Tapi umun itu ibu, jamaknya ummahatun. Mustaqul, ilmu mustaq, asal katanya. Kalau imam itu mufrad, jamaknya a'immah. Jadi salah. Ada lagi orang sekarang jadi rusak. Ibu-ibu yang tidak punya, yang enggak haid, yang monopos atau yang tidak haid, itu enggak punya apa? Dia enggak punya iddah. Habis tinggal mati suaminya atau habis cerai langsung aja nikah. Apa landasannya? Ini ayat di surat At-Tolak. Wallahi ya'isnan minal mahidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 asyhur. Bermula perempuan yang monopos atau yang tidak haid. Nih, kalau kamu ragu, iddahnya 3 bulan. Berarti kalau nggak lagu nggak punya iddah, rusak. Harus lihat asbab nuzulnya. Yang kayak begini banyak. Belum qiraah sab'ah. Jadi 25 ilmu diantaranya juga qiraah sab'ah. Wawu aja dalam Al-Quran punya 22 arti. Apakah ini wawu lil qasam, apa wawu ziyadah, apa wawu lil tartib, apa wawu lil jam'i, apa wawu ini. Udah banyak. Sehingga ada aliran Syiah kacau wudunya. Kenapa? Wawu diartikan lil jam'i. Wudu mau terserah. Mau pala dulu, kaki dulu. Ya. Al-mirfaq tuh ini diartikan al-mirfaq sini. Banyak sekarang begitu kan? Qur'anan Arabiyan kita. Allah berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan." Sungguhnya Quran ini aku turunkan dengan berbahasa Arab. Oleh karena itu Arab juga yang Quraisy. Oleh karena itu ketika di antara penulis Al-Quran zaman Sayyidina Utsman itu yaitu Sabit bin Sabit dari Ansor, dari Madinah, dipesenin kalau kamu ada yang berbeda nanti sama teman kamu yang nulis ini, kembalikan ke bahasa Quraisy. Yang 3 ini orang Quraisy, ikuti. Udah. Jadi Quran itu dicintai semua, cinta mendengar, cinta membaca, cinta menghafal. Lu mendengar doang itu pahalanya Masya Allah. 1 ayat. Saya tanya bapak ibu sekalian, pernah nggak sedekah emas 1 kilo? Pak Yai Farid, ini emas 1 kilo, lagi 2 kilo, pernah nggak? Ada kali ya orang di Fox ini mah. Alhamdulillah kalau ada mah. Subhanallah, kubah emas malah. Kata Rasulullah, bagaimana walladzi nafsi biyadihi la sima'u ayatin min kitabillah a'zamu ajran min sabirin yutasaddaqu bihi. Aku bersumpah demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh mensimak 1 ayat dari Al-Quran pahalanya lebih besar daripada sedekah emas 1 kilo, 1 batang. 1 kilo. Kemarin berapa ini? 15 khataman Quran pada nyimak. Oke ya, pada nyimak. Yang nyimak
yang nyimak aja setiap satu ayat. Satu ayat itu pahalanya sama dengan sedekah emas satu. Padahal gablek aja nggak pernah punya, lihat aja nggak pernah. Lu di sana kok amalannya surganya paling tinggi, banyak. Lu kok tinggi? Ya gimana nggak paling kaya kata Rasulullah, makanya aghnan nas hamalatul Quran. Paling kaya itu orang hafal Quran. Cuma yang nyimak aja satu ayat 1 kilo emas. Makanya kata Sayyidatina Aisyah, beliau mengatakan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, adadu durajil jannah adadu ayil Quran. Jumlah derajat surga itu sesuai dengan jumlah ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ini derajatnya surga. Faman dakhalal jannah min ahlil Quran falaysa fawqahu darajah. Maka barang siapa yang masuk surga dari kelompok ahli Quran, di atasnya sudah nggak ada derajat lagi. Kalau bapak nggak ngapal Quran rugi. Nih. Bahkan pesan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali ini suruh belajar Quran terus, ngajar Quran terus sampai mati. Rasulullah pesan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, ta'allamil Quran wa'allimhun nas. Saya potong hadis yang terakhir aja. Fa'in mutta syahidan, ya Ali ta'allamil Quran wa'allimhun nas. Fa'in mutta ala dhalika hajjatil malaikatu ila qabrik kama tahujjun nasu ila baitillahil atiq. Wahai Ali, belajarlah kamu Al-Quran. Kalau sudah bisa ajarin kepada manusia. Kalau matimu dalam keadaan belajar atau mengajar Al-Quran, kuburanmu ditawafin malaikat kayak Ka'bah ditawafin manusia. Subhanallah, maja'ala minhum. Seneng gak Pak begini kira-kira? Pokoknya bahas Quran Masya Allah. Kenapa orang pada susah, pada sesat, pada jauh dari agama, pada berantem lulu, pada nggak karuan karena ninggalin Al-Quran, nggak dijalanin, cuman dibaca doang, nggak ngelewatin tenggorokan. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat, terutama bagi diri saya dan bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya kita cinta aja dah, cinta sama Al-Quran, cinta dengerin, cinta baca, cinta ngafal, cinta memahami, cinta mengamali. Kalau belum bisa, cinta datang ke tempat Al-Quran. Sebab ini menjadi barometer orang itu dicintai Allah sama Rasulullah, apa dibenci Allah, apa dibenci Rasulullah. Rasulullah bersabda, man ahabba ayyuhibbahu Allahu wa rasuluhu falyanzur fa in kana yuhibbul Qur'ana fa huwa yuhibbullah wa rasulah. Oh kama qala. Barang siapa yang ingin dicintai Allah dan Rasulullah, lihat dia. Kalau dia cinta sama Al-Quran, berarti dia dicintai Allah dan Rasulullah, mencintai Allah dan Rasulullah. Apa mafhum mukhalafah? Mafhum mukhalafahnya berarti orang yang dibenci sama Allah dan dibenci sama Rasulullah, orang yang benci sama Al-Quran, sama ahli Quran. Quran nyuruh kita benci, kita cinta sama Al-Quran, kita cinta sama orang-orang soleh, kita cinta sama habaib, kita cinta sama orang-orang yang takwa, kita cinta sama anbiya, sama aulia. Itu perintah Al-Quran. Jadi semua kalau kembali kepada Al-Quran aman, antrem, tenang, tentem, gemah, ripah, roh jila, jiroh, apa? Loh jinawi. Itu orang Jawa ya, loh jinawi. Enggak tahu artinya saya. Orang Jawa itu nggak tahu loh jinawi apa. Pokoknya makmur. Ya, kita cinta sama Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua dijadikan ahli Quran semua. Kita di sana kumpul di surga. Termasuk min ahlil Quran, mendapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita
tutup kita doa dulu tadi. Afwan Bib, diminta doa saya Bib. Ya, kita doa dulu. Mudah-mudahan kita semua, ahli kita, keluarga kita, anak cucu kita jadi kekasih Allah semua, jadi ahlul Quran semua, jadi orang soleh-solehah semua. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tashfi lana bihal amrad. Allahumma sholli ala Muhammadin salatan tashfi bihal amrad wa tuballighuna bihal murad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan shifaa'un min kulli da' wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jami'al ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa huna biha jami'al wa tarhuna biha annaka antal jannah wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal hannanul mannanu badi'us samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka bi barakati Quran, berarti khatmil Quran, jahil Quran, adim syaraatil Quran, adim mahabbatil Quran, adim mardadil Quran, adim mahabbatil mardadil Rasul Karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adkhilna fi du'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmati mardi mahabbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika ahbatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika ahbatik. Allahumma aslih ummat Muhammad, Allahumma arham ummat Muhammad, mastur ummat Muhammad, majbur ummat Muhammad, Allahumma salim ummat Muhammad, Allahumma farij ummat Muhammad, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa din wa dammir a'daka ad-din wa ansur man nasara ad-din wa khudhul muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal mulhidin. Allahumma ya Allahumma, Allahumma ya Allah, Allahumma alif baina qulubil muslimin wa wahhid sufufahum wa aslih qadatahum wajma' kalimatahum al haqq ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridaka ya rabbal alamin. Allahumma difa'na al-ghala wal bala wal waba wa ta'un wal amrad wal fitan wal zina zalazil wal shadaid wal mihan wal hasad wal faqr wal qatl wal baghy wal fahsy wal munkar ma dhahara minha ma batan عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا شر الظالمين، شر المؤمنين، شر الساحرين، شر الحاسدين، شر الكافرين، شر المنافقين، شر المشركين، شر المفسدين، شر المجرمين، شر الفاجرين، شر الفاسقين، شر الخائنين، شر الكاذبين، شر المتكبرين، شر المنذرين، شر الإنس والجن والشياطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله، اللهم اجعلنا وأهلنا وأقرباءنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا وأهلنا وأقرباءنا وتلامذنا من عبادك الصالحين وعبادك المتقين وعبادك الشاكرين وعبادك الصابرين وعبادك المجاهدين وعبادك المخلصين من علمائك العاملين. واجعلنا من أهل القرآن الكريم، واجعلنا من أهل القرآن الكريم، واجعلنا من أهل القرآن الكريم، واجعلنا من أهل جنات النعيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. هدانا الله إياكم أجمعين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.